Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Bumi menyimpan rahasia yang menakjubkan, tersembunyi dalam bentuk-bentuk batuan yang menantang imajinasi. Dari formasi menyerupai kepala ratu, hingga batu raksasa yang seolah menentang gravitasi. Planet ini menawarkan panorama geologis yang mengagumkan. Setiap lekukan, retakan, dan lapisan, batuan menceritakan kisah epik tentang kekuatan alam yang telah membentuk landscape selama jutaan tahun. Perjalanan melalui waktu geologi ini mengungkap keajaiban yang tak terbayangkan. Ngarai bergelombang yang diukir oleh air, pilar batu yang menjulang di atas laut, dan Watu Ulo di Jawa Timur, Indonesia. Dengan formasi batuan yang menyerupai sisik ular raksasa membentang sepanjang 500 meter dari pesisir pantai ke laut. Fenomena-fenomena ini bukan hanya keindahan visual, tapi juga catatan hidup dari sejarah bumi yang panjang dan bergolak. Dalam video kali ini kita akan membahas untuk kalian 15 formasi batuan paling menakjubkan yang menjadi saksi bisu perjalanan planet kita melalui era-era geologis yang dramatis. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Trolltunga, formasi batuan menjorok di atas danau Ringedalsvatnet, Norwegia. Trolltunga, yang berarti lidah troll dalam bahasa Norwegia, merupakan formasi batuan yang sangat menakjubkan yang terletak di wilayah Hordaland, Norwegia Barat. Formasi ini terbentuk sekitar 10.000 tahun yang lalu pada akhir zaman es terakhir ketika gletser yang menutupi wilayah tersebut mencair dan retak, meninggalkan bentukan batuan yang unik. Trolltunga menjulur secara horizontal sekitar 700 meter di atas permukaan danau Ringedalsvatnet dengan ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Batuan ini terdiri dari gneiss Precambrium, jenis batuan metamorf yang terbentuk dari proses tekanan dan suhu tinggi selama jutaan tahun. Proses geologi yang membentuk Trolltunga sangat kompleks dan melibatkan beberapa tahap. Awalnya, batuan dasar terbentuk dari sedimen yang terdeposisi di dasar laut purba sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu. Selama periode orogeny Caledonian sekitar 400 juta tahun lalu, batuan ini mengalami metamorfosis menjadi gneiss akibat tekanan dan suhu tinggi. Selanjutnya, proses glasiasi selama zaman es Pleistosen yang berulang kali terjadi mengikis lapisan batuan di sekitarnya, meninggalkan formasi yang kita lihat sekarang. Erosi yang terus berlanjut oleh air, angin, dan perubahan suhu telah mempertajam bentuk unik Trolltunga selama ribuan tahun terakhir. Keunikan Trolltunga tidak hanya terletak pada bentuknya yang menjorok, tapi juga pada komposisi geologisnya. Batuan gneiss yang membentuk Trolltunga memiliki struktur berlapis dan mengandung mineral seperti kuarsa, feldspar, dan mika yang memberikan warna dan tekstur khasnya. Analisis petrografi menunjukkan bahwa batuan ini telah mengalami deformasi dan rekristalisasi yang intensif, yang tercermin dalam orientasi mineral dan struktur foliasi yang terlihat. Studi geokimia lebih lanjut mengungkapkan bahwa komposisi Trolltunga konsisten dengan batuan yang terbentuk dalam lingkungan tektonik aktif, mendukung teori bahwa batu ini terbentuk jutaan tahun lalu saat benua-benua purba saling bertabrakan dalam peristiwa yang dikenal sebagai orogeny Caledonian. Tapak Tuan, cerukan berbentuk telapak kaki raksasa di Aceh Selatan, Indonesia. Tapak Tuan, sebuah formasi batu unik yang terletak di Gampong Pasar, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan, merupakan salah satu fenomena geologi yang menarik perhatian para ilmuwan dan masyarakat. Formasi ini berbentuk cerukan besar menyerupai telapak kaki raksasa dengan ukuran 6 meter panjang dan 2,5 meter lebar, terletak di bibir tebing Gunung Lampu yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Keberadaan formasi ini telah melahirkan berbagai legenda dan cerita rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat setempat. Legenda yang paling terkenal mengenai asal-usul Tapak Tuan berkaitan dengan seorang pertapa sakti bernama Syekh Tuan Tapa. Menurut cerita, Syekh Tuan Tapa adalah seorang pertapa bertubuh raksasa yang sangat taat kepada Allah. Suatu ketika, ia terusik dari semedinya oleh pertempuran antara seorang raja dari kerajaan Alsralanoka dan 2 ekor naga.
Syekh Tuan Tapa kemudian membantu sang raja dengan mengalahkan kedua naga tersebut menggunakan tongkat kayunya. Jejak kakinya saat melompat untuk membantu sang raja, dia kini membentuk cerukan besar yang kini dikenal sebagai Tapak Tuan. Dari sudut pandang geologi, formasi Tapak Tuan merupakan bagian dari struktur geologi Kabupaten Aceh Selatan yang cenderung rumit. Wilayah ini memiliki struktur lipatan dan patahan yang merupakan bagian dari sistem patahan Sumatera. Formasi batuan di sekitar Tapak Tuan terdiri dari beberapa jenis, termasuk batu gamping, tanah uruk, pasir kuarsa, dan sirtu sungai. Proses pembentukan cerukan ini kemungkinan besar merupakan hasil dari erosi selektif dan pelapukan batuan yang berlangsung selama jutaan tahun. Para ahli geologi meyakini bahwa formasi Tapak Tuan terbentuk melalui proses alami yang kompleks. Nazli Ismail, seorang dosen dan peneliti dari Universitas Syiah Kuala, menjelaskan bahwa cerukan ini terbentuk akibat proses alam yang berlangsung terus-menerus, termasuk abrasi pantai dan erosi yang disebabkan oleh angin dan air laut. Proses ini mengakibatkan tersingkapnya lapisan batuan yang sebelumnya tertutup oleh permukaan tanah, membentuk pola yang menyerupai telapak kaki raksasa. Wuling Yuan, hutan batu pasir menjulang di Provinsi Hunan, China. Wuling Yuan, sebuah kawasan yang terletak di Provinsi Hunan, China, merupakan salah satu formasi geologi paling menakjubkan di dunia. Area ini membentang seluas lebih dari 26.000 hektar dan dikenal dengan kehadiran sekitar 3.000 pilar batu pasir yang menjulang tinggi. Pilar-pilar batu ini memiliki ketinggian yang bervariasi, dengan beberapa di antaranya mencapai ketinggian hingga 200 meter. Formasi geologi yang unik ini telah menarik perhatian para ilmuwan dan peneliti dari berbagai belahan dunia untuk mempelajari sejarah pembentukan dan evolusi geologisnya. Proses pembentukan pilar-pilar batu pasir di Wuling Yuan dimulai sekitar 380 juta tahun yang lalu pada masa Devonian. Pada masa itu, kawasan ini masih berupa dasar laut yang kemudian mengalami pengangkatan akibat aktivitas tektonik. Selama jutaan tahun, proses erosi yang intensif oleh air dan angin telah mengikis batuan yang lebih lunak, meninggalkan pilar-pilar batu pasir yang lebih keras. Proses ini dikenal sebagai erosi diferensial, di mana batuan yang lebih lunak tererosi lebih cepat dibandingkan batuan yang lebih keras. Komposisi batuan di Wuling Yuan didominasi oleh batu pasir kuarsa yang sangat tahan terhadap erosi. Lapisan-lapisan batu pasir ini terbentuk dari endapan sedimen laut purba yang mengalami kompaksi dan sementasi selama jutaan tahun. Selain batu pasir, ditemukan juga lapisan batuan lain seperti batu lempung dan serpih yang memberikan variasi warna dan tekstur pada formasi batuan. Keberadaan mineral-mineral seperti oksida besi dan mangan memberikan nuansa warna kemerahan dan kecoklatan pada pilar-pilar batu. Struktur geologi Wuling Yuan juga menunjukkan adanya sistem rekahan dan sesar yang kompleks. Rekahan-rekahan ini terbentuk akibat tekanan tektonik yang dialami batuan selama proses pengangkatan. Sistem rekahan ini kemudian menjadi jalur bagi air untuk meresap dan mengikis batuan, mempercepat proses pembentukan pilar-pilar batu. Drang Gager, menara kembar basal di Kepulauan Faroe, Samudra Atlantik Utara. Drang Garer yang terletak di Kepulauan Faroe, Samudra Atlantik Utara, merupakan salah satu formasi batuan paling menakjubkan di dunia. Formasi ini terdiri dari dua menara laut yang dikenal sebagai Story Drangur dan Little Drangur. Story Drangur atau menara laut besar menjulang setinggi sekitar 70 meter dan terkenal dengan lekungan alami yang menciptakan sebuah lubang besar di tengahnya. Little Drangur atau menara laut kecil berdiri di sebelahnya dengan ketinggian sekitar 55 meter. Kedua menara ini terbentuk dari batuan basal yang berasal dari aktivitas vulkanik pada era Paleosen, sekitar 62 hingga 55 juta tahun yang lalu. Proses pembentukan Drang Garer merupakan hasil dari erosi laut yang berlangsung selama jutaan tahun. Arus laut yang kuat dan gelombang yang terus-menerus mengikis batuan basal yang lebih lunak meninggalkan struktur yang lebih keras dan tahan lama. Fenomena ini dikenal sebagai erosi diferensial, di mana bagian batuan yang lebih rentan terhadap erosi terkikis lebih cepat, sementara bagian yang lebih tahan lama tetap berdiri. Proses ini menghasilkan bentuk-bentuk yang unik dan spektakuler, seperti yang terlihat pada Story Drangur dan Little Drangur. Keunikan Drang Garer tidak hanya terletak pada bentuknya yang menakjubkan, tapi juga pada perannya dalam ekosistem lokal.
Tebing-tebing curam dan ceruk-ceruk yang terbentuk di permukaan batuan menyediakan habitat penting bagi berbagai spesies burung laut termasuk pavin, guillemot, dan fulmar. Kehadiran koloni burung yang besar ini telah menjadikan Dranggarer sebagai lokasi penting untuk penelitian ekologi dan konservasi. Para ilmuwan telah menggunakan formasi ini sebagai laboratorium alami untuk mempelajari perilaku burung laut, dinamika populasi, dan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir. Watu Ulo, kompleks Melange berbentuk sisik ular di Jawa Timur, Indonesia. Watu Ulo, yang berarti batu ular dalam bahasa Jawa, adalah formasi batuan unik yang terletak di pantai selatan Jawa Timur, Indonesia. Formasi ini membentang sepanjang 500 meter dari pesisir pantai ke laut, dengan bagian yang tersembunyi di bawah pasir dan air yang diperkirakan jauh lebih panjang, bahkan mungkin mencapai hutan di sekitar kawasan Watu Ulo dan Teluk Papuma. Struktur batuan ini memiliki penampilan yang menyerupai sisik ular, dengan permukaan yang bergelombang dan tekstur yang kasar. Keunikan formasi ini telah menarik perhatian para ahli geologi dan menjadi subjek penelitian ilmiah yang menarik. Dari sudut pandang geologi, formasi Watu Ulo diperkirakan terbentuk pada masa Kapur atas hingga Paleosen, sekitar 65,5 hingga 55,8 juta tahun yang lalu. Proses pembentukan formasi ini terkait erat dengan aktivitas tektonik yang intensif di wilayah tersebut, khususnya proses subduksi antara lempeng benua Eurasia dan lempeng Samudra Hindia. Fenomena geologi ini menghasilkan percampuran tektonik dari berbagai jenis batuan yang berasal dari lingkungan yang berbeda, membentuk apa yang dikenal sebagai kompleks Melange. Kompleks Melange Watu Ulo ini terdiri dari berbagai jenis batuan, termasuk batuan beku, sedimen dan metamorf yang tercampur dalam massa dasar berupa lempung hitam. Selain itu ditemukan juga batuan lava bantal yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik bawah laut, serta berbagai jenis batuan metamorf seperti sekis dan filit yang menunjukkan adanya proses metamorfosis akibat tekanan dan suhu tinggi. Lipatan-lipatan yang terbentuk menunjukkan adanya gaya kompresi yang kuat, sementara sesar-sesar yang ditemukan mengindikasikan pergerakan blok-blok batuan. Semua fitur ini bersama-sama membentuk suatu kompleks geologi Watu Ulo yang sangat rumit dan menarik untuk dipelajari. Legenda yang berkembang di masyarakat setempat menceritakan bahwa Watu Ulo adalah bagian tubuh dari seekor naga raksasa bernama Nogorojo atau Raja Naga. Menurut kisah, Nogorojo adalah makhluk jahat yang memangsa hewan laut dan penduduk sekitar. Seorang pemuda bernama Joko Murosodo berhasil mengalahkan Nogorojo dan membelah tubuhnya menjadi 3 bagian. Kepala naga terlempar ke pantai Gerajagan di Banyuwangi, ekornya terdampar di Pacitan, sementara bagian tubuhnya tetap berada di pantai Watu Ulo dan perlahan berubah menjadi batu. Bird Rock, habitat burung laut berbentuk burung di Kepulauan Channel, California. Bird Rock merupakan formasi batuan yang terletak di lepas pantai Kepulauan Channel, California. Formasi ini memiliki bentuk unik menyerupai burung yang sedang terbang jika dilihat dari permukaan air laut. Terletak sekitar 2 km dari Tomales Point di Marin County, Bird Rock memiliki luas sekitar 0,8 hektar dan menjulang setinggi 15 meter di atas permukaan laut. Formasi batuan ini terbentuk dari batuan vulkanik yang telah mengalami erosi dan pelapukan selama jutaan tahun oleh aksi gelombang laut dan angin. Keunikan Bird Rock tidak hanya terletak pada bentuknya yang menyerupai burung, tapi juga pada ekosistem yang terbentuk di sekitarnya. Permukaan batuan ditutupi oleh lapisan tebal guano atau kotoran burung laut yang telah menumpuk selama ribuan tahun. Hal ini menjadikan Bird Rock sebagai habitat penting bagi berbagai spesies burung laut seperti kormoran dan petrel abu-abu. Para ahli biologi laut telah mencatat setidaknya 12 spesies burung laut yang bersarang dan berkembang biak di formasi batuan ini. Proses terbentuknya Bird Rock merupakan hasil dari aktivitas tektonik dan vulkanik yang kompleks di wilayah Kepulauan Channel selama jutaan tahun. Batuan penyusun utamanya berasal dari letusan gunung berapi bawah laut pada era Miosen sekitar 15 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, proses pengangkatan tektonik dan erosi air laut secara perlahan membentuk struktur batuan menjadi seperti yang terlihat saat ini. Para ahli geologi meyakini bahwa bentuk Bird Rock akan terus berubah seiring waktu akibat proses erosi yang terus berlangsung. Piste de Nazin Wilderness
Landscape Badlands menyerupai Mars di New Mexico, Amerika Serikat. Piste des Nazis Wilderness merupakan kawasan Badlands yang terletak di gurun tinggi New Mexico, Amerika Serikat. Kawasan ini membentang seluas 41.170 hektar dan terkenal dengan formasi batuan unik serta landscape yang menyerupai permukaan planet Mars. Piste des Nazis Wilderness terbentuk dari lapisan batuan sedimen yang berasal dari zaman Cretaceous akhir sekitar 70 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, kawasan ini merupakan dataran pesisir dan delta rawa yang mengalami proses pengendapan sedimen selama jutaan tahun, menciptakan lapisan batuan yang kini terekspos di permukaan. Proses erosi yang berlangsung selama jutaan tahun telah mengukir landscape Piste des Nazis Wilderness menjadi bentukan yang luar biasa. Angin, air, dan fluktuasi suhu berperan penting dalam membentuk fitur-fitur geologis yang menakjubkan di kawasan ini. Batuan lunak seperti batu serpi dan batuan lempung mengalami erosi lebih cepat dibandingkan batuan keras seperti batu pasir, menciptakan formasi batuan yang unik seperti hoodoo atau tiang batu yang ramping dan tinggi. Proses erosi yang terus berlangsung hingga saat ini menjadikan Piste des Nazis Wilderness sebagai landscape yang dinamis dan selalu berubah. Piste des Nazis Wilderness terdiri dari dua area yang dulunya terpisah, yaitu Piste Wilderness di bagian barat dan des Nazis Wilderness di bagian timur. Bagian barat didominasi oleh formasi Friedland yang kaya akan lapisan batu bara dan batu pasir putih, sedangkan bagian timur didominasi oleh formasi Kirtland yang terdiri dari lapisan batu serpih dan batu lanau berwarna hijau. Kedua formasi ini menyimpan fosil-fosil berharga, termasuk sisa-sisa dinosaurus, tumbuhan, dan makhluk laut purba. Keberadaan fosil-fosil ini menjadikan Piste des Nazis Wilderness sebagai laboratorium alam yang penting bagi paleontolog dan mempelajari ekosistem purba dan evolusi kehidupan di bumi. Queen's Head, formasi batu kepala ratu di Taman Geopark Yehliu, Taiwan. Formasi batu kepala ratu di Taman Geopark Yehliu, Taiwan merupakan salah satu fenomena geologi paling menakjubkan di dunia. Terletak di sepanjang pantai utara Taiwan, formasi batu ini telah terbentuk selama jutaan tahun melalui proses erosi yang kompleks. Batu kepala ratu yang mendapatkan namanya karena bentuknya menyerupai profil seorang ratu dengan mahkota, terbuat dari batu pasir dan batuan sedimen lainnya yang telah terkikis oleh angin, air laut, dan cuaca ekstrim. Proses pembentukan yang lambat dan konstan ini telah menghasilkan struktur batu yang unik dengan leher ramping dan bagian atas yang lebih lebar, menciptakan ilusi sebuah kepala yang mengenakan mahkota. Keunikan batu kepala ratu tidak hanya terletak pada bentuknya yang menyerupai wajah manusia, tapi juga pada kerapuhannya yang terus meningkat. Penelitian geologi menunjukkan bahwa lingkar leher batu kepala ratu saat ini kurang dari 120 cm dan terus menipis setiap tahunnya. Proses erosi yang berkelanjutan ini menjadikan batu kepala ratu sebagai objek studi yang menarik bagi para ahli geologi dan geomorfologi. Para ilmuwan terus memantau dan menganalisis perubahan struktural formasi batu ini untuk memahami lebih lanjut tentang proses erosi pantai dan dampak perubahan iklim terhadap formasi batuan pesisir. Signifikansi ilmiah batu kepala ratu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kerentanannya. Ahli geologi dari Universitas Nasional Taiwan telah menyatakan bahwa erosi yang terus-menerus oleh air laut dan angin merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari. Namun, kecepatan erosi yang meningkat dalam beberapa dekade terakhir telah dikaitkan dengan perubahan iklim global dan peningkatan aktivitas manusia di sekitar kawasan tersebut. Studi terbaru menunjukkan bahwa jika tren ini berlanjut, batu kepala ratu mungkin akan runtuh dalam beberapa dekade mendatang, menjadikannya salah satu formasi batu paling tidak stabil dan terancam di dunia. Fiery Shoe, formasi batuan menyerupai sepatu di Taman Geopark Yehliu, Taiwan. Fiery Shoe, yang dikenal sebagai sepatu peri, adalah salah satu formasi batuan unik yang terletak di Taman Geopark Yehliu, Taiwan. Formasi ini merupakan bagian dari Daliao Maocan Formation yang terbentuk sekitar 4.000 tahun yang lalu akibat proses geologis yang kompleks. Lokasi ini terletak di ujung utara Taiwan, tepatnya di distrik Wanli, New Taipei, yang membentang sepanjang 1.700 meter ke arah laut. Proses pembentukan Fiery Shoe melibatkan erosi oleh air laut yang mengkikis lapisan batuan dengan tingkat kekerasan yang berbeda, menciptakan bentuk yang menyerupai sepatu.
Keberadaan formasi ini tidak hanya menambah keindahan alam, tapi juga memberikan wawasan tentang sejarah geologi kawasan tersebut. Keunikan fire issue terletak pada bentuknya yang menyerupai sepatu dan dihasilkan dari pergerakan dan pengikisan lapisan batuan oleh gelombang laut dan angin selama ribuan tahun. Erosi ini terjadi secara diferensial, di mana lapisan batuan yang lebih lunak terkikis lebih cepat dibandingkan dengan lapisan yang lebih keras. Proses ini menghasilkan bentuk-bentuk aneh dan menarik dan ditemukan di seluruh Taman Geopark Yehliu. Selain fire issue, terdapat juga formasi terkenal lainnya seperti Queen's Head dan Ginger Rocks, masing-masing dengan karakteristik dan proses pembentukannya yang unik. Taman Geopark Yehliu bukan hanya sekedar daya tarik wisata, tapi juga merupakan laboratorium alam yang menawarkan pemahaman mendalam tentang proses geologis seperti pengikisan, pelapukan, dan sedimentasi. Formasi batuan di sini menjadi saksi bisu dari perubahan iklim dan aktivitas geologis yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Dengan adanya berbagai macam formasi seperti fire issue, para ilmuwan dapat mempelajari bagaimana kondisi lingkungan dan faktor-faktor alam lainnya berkontribusi terhadap pembentukan struktur geologi. Gerak Bolton, bongkahan granit terjepit di antara tebing Gunung Gerak, Norwegia. Gerak Bolton merupakan formasi batuan unik yang terletak di Gunung Gerak, Norwegia Selatan. Batu berbentuk bola dengan volume sekitar 5 meter kubik ini terjepit di antara dua tebing curam pada ketinggian 984 meter di atas permukaan Lake of Jordan. Formasi ini terbentuk selama zaman es terakhir, sekitar 50.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, ketika gletser yang menutupi wilayah tersebut mulai mencair dan menyusut. Proses pencairan es yang berlangsung selama ribuan tahun menyebabkan erosi intensif pada batuan di sekitarnya, meninggalkan bongkahan batu yang terjebak di celah sempit antara dua dinding tebing. Komposisi geologis Gerak Bolton terdiri dari batuan granit Prekambrian yang berusia sekitar 1 miliar tahun. Batuan ini merupakan bagian dari kompleks batuan dasar Baltik yang membentuk sebagian besar daratan Skandinavia. Proses metamorfisme dan tektonik yang terjadi selama pembentukan pegunungan Kaledonida sekitar 400 juta tahun lalu turut mempengaruhi struktur dan karakteristik batuan di kawasan ini. Erosi glasial selama zaman es kemudian membentuk topografi khas fjord dan lembah-lembah curam yang mengelilingi Gerak Bolton. Fenomena geologi Gerak Bolton menunjukkan sejarah panjang evolusi kerak bumi di wilayah Skandinavia. Batuan granit yang membentuk bongkahan ini merupakan saksi bisu dari proses pembentukan benua purba Baltika pada era Prekambrian. Sementara itu, posisi uniknya yang terjepit di antara tebing menunjukkan kekuatan luar biasa dari proses glasial dan deglasasi yang membentuk landscape Norwegia modern. Para ahli geologi mempelajari formasi ini untuk memahami dinamika perubahan iklim dan geomorfologi selama transisi dari zaman es ke era pasca glasial. Elephant Rock, formasi batu pasir merah menyerupai gajah di Valley of Fire, Nevada. Batu gajah merupakan formasi batuan yang menakjubkan yang terletak di pintu masuk timur Taman Negara Valley of Fire di Nevada, Amerika Serikat. Formasi batuan ini terdiri dari batu pasir merah yang terbentuk selama periode Jurassik sekitar 150 juta tahun yang lalu. Proses erosi yang berlangsung selama jutaan tahun telah mengukir bentuk unik yang menyerupai gajah dengan batang dan kepala yang jelas terlihat. Tinggi formasi ini mencapai sekitar 45 meter, menjadikannya salah satu landmark paling ikonik di taman negara tersebut. Komposisi geologis batu gajah terdiri dari lapisan-lapisan batu pasir Aztec yang kaya akan oksida besi, memberikan warna merah yang khas. Proses pembentukan formasi ini dimulai ketika area tersebut masih berupa gurun pasir kuno. Angin yang kencang mengendapkan butiran pasir halus yang kemudian terpadatkan menjadi batu pasir. Selama jutaan tahun berikutnya, erosi oleh angin dan air secara perlahan mengikis batuan yang lebih lunak, meninggalkan struktur yang lebih tahan lama dan membentuk siluet gajah yang kita lihat saat ini. Keunikan batu gajah tidak hanya terletak pada bentuknya yang menyerupai gajah, tapi juga pada pola-pola berlapis dan tekstur permukaannya. Garis-garis horizontal yang terlihat pada formasi ini menunjukkan lapisan-lapisan sedimen yang terbentuk selama jutaan tahun. Selain itu, terdapat lubang-lubang kecil dan ceruk di permukaan batuan yang terbentuk akibat erosi diferensial, di mana bagian batuan yang lebih lunak terkikis lebih cepat dibandingkan bagian yang lebih keras. Fenomena ini menciptakan tekstur yang kompleks dan menarik secara visual. Kumma Kivi,
batu raksasa seimbang di hutan pinus, Finlandia. Kummakivi, yang berarti batu aneh dalam bahasa Finlandia, adalah salah satu formasi batuan paling unik di dunia. Terletak di hutan pinus di Ruokolahti, Finlandia Tenggara, batuan ini terdiri dari 2 lapisan batu besar. Batu bagian atas memiliki panjang sekitar 7 meter dan berat ratusan ton, sementara batu bagian bawah lebih kecil dengan permukaan yang cembung halus. Yang membuatnya luar biasa adalah keseimbangan sempurna antara kedua batu tersebut, meskipun titik kontaknya sangat kecil. Fenomena ini telah memicu rasa takjub dan spekulasi selama berabad-abad. Secara geologis, Kummakivi diyakini terbentuk akibat pergeseran gletser pada akhir zaman es terakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Selama periode glasiasi ini, gletser besar yang melintas di wilayah Finlandia membawa serta batu-batu besar dan menempatkannya di lokasi-lokasi tertentu ketika es mencair. Proses ini menghasilkan berbagai formasi geologi unik di Finlandia, termasuk Kummakivi. Permukaan batu bagian bawah yang halus menunjukkan bekas erosi glasial yang intens, menunjukkan kekuatan alam yang luar biasa pada masa lampau. Masyarakat lokal memiliki pandangan mitologis terhadap Kummakivi. Mereka percaya bahwa batu ini diletakkan oleh raksasa, makhluk mitologi dalam budaya Nordik. Kepercayaan ini muncul karena sulit membayangkan bagaimana batu sebesar itu bisa berada dalam posisi seimbang hanya melalui proses alami. Bahkan hingga kini Kummakivi tetap dianggap sakral oleh sebagian masyarakat setempat, meskipun penjelasan ilmiah telah menjelaskan asal-usulnya. Antelope Canyon, ngarai batu pasir bergelombang di tanah Navajo, Arizona. Antelope Canyon yang terletak di wilayah Navajo dekat Page, Arizona, Amerika Serikat, adalah salah satu formasi batuan paling luar biasa di dunia. Ngarai ini terbentuk melalui proses erosi batu pasir Navajo yang berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun. Proses ini dipicu oleh banjir bandang yang berulang dan erosi subaerial akibat air hujan yang mengalir deras selama musim muson. Air hujan tersebut membawa pasir dan material lain yang mengikis dinding batuan, membentuk lorong sempit dengan lekukan-lekukan indah yang menyerupai gelombang. Proses alam ini menciptakan struktur ngarai yang tidak hanya unik secara geologis, tapi juga menjadi bukti nyata kekuatan alam dalam membentuk landscape bumi. Antelope Canyon terdiri dari 2 bagian utama, yaitu Upper Antelope Canyon atau The Crack dan Lower Antelope Canyon atau The Corkscrew. Upper Antelope Canyon lebih mudah diakses di lorong-lorong yang lebih besar, sementara Lower Antelope Canyon lebih panjang dan sempit, menuntut eksplorasi yang lebih menantang. Kedua bagian ini memiliki keindahan yang sama-sama memukau dengan dinding-dinding batu pasir berwarna merah dan orange. Warna-warna ini terbentuk dari kandungan mineral seperti oksida besi dalam batuan tersebut. Selain itu, cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah sempit menciptakan efek visual spektakuler, terutama pada waktu-waktu tertentu saat sinar matahari membentuk pola bayangan dan warna yang dramatis di dalam ngarai. Keajaiban geologis Antelope Canyon tidak hanya terletak pada bentuknya yang unik, tapi juga pada kemampuannya untuk menunjukkan dinamika alam dari masa lalu bumi. Struktur batuan ini menjadi saksi bisu perubahan iklim dan proses geomorfologi selama jutaan tahun. Perubahan warna di ngarai juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca seperti mendung atau hujan, di mana tetesan air dapat memantulkan cahaya secara berbeda sehingga menciptakan tampilan yang berkilau. Efek pencahayaan ini menjadikan Antelope Canyon sebagai salah satu formasi batuan paling fotogenik di dunia dan sering dianggap sebagai salah satu keajaiban alam paling luar biasa yang pernah ada. Thingvellir, lembah retakan tektonik di jantung Islandia. Thingvellir, sebuah situs geologi yang menakjubkan di Islandia, merupakan bukti nyata dari kekuatan tektonik yang membentuk permukaan bumi. Terletak di lembah retakan yang merupakan bagian dari punggung tengah Atlantik, Thingvellir menampilkan fenomena unik di mana lempeng tektonik Eurasia dan Amerika Utara perlahan-lahan bergerak menjauh satu sama lain. Proses pemisahan ini berlangsung dengan kecepatan rata-rata 2,5 cm per tahun, menciptakan landscape dinamis yang terdiri dari ladang lava dan jurang yang dalam. Salah satu fitur yang paling mencolok adalah Almanagja, sebuah tebing setinggi 40 meter yang membentang sepanjang 8 km. Menjadi bukti visual yang mengesankan dari proses rifting yang terus berlangsung. Sejarah geologi Thingvellir dimulai lebih dari 18.000 tahun yang lalu, ketika lapisan es setebal lebih dari 1.000 meter menutupi daratan.
Meskipun berada dalam kondisi yang sangat dingin, aktivitas vulkanik yang intensif terjadi di bawah gletser, membentuk tuf dan gunung Palagonit. Ketika suhu meningkat dan gletser mulai mencair, danau Thingvallavatn terbentuk sekitar 12.000 tahun yang lalu. Aliran lava dari Gunung Perisai di selatan Hrafnabjorg kemudian mengisi lembah Thingvellir, menciptakan lapisan datar yang kini dapat dilihat sebagai pengampang melintang di dinding retakan. Erupsi terakhir di lembah Thingvellir terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu, membentuk ladang lava Nesjahraun dan kawah abu Sandey di dasar danau Thingvallavatn. Thingvellir tidak hanya menarik dari segi geologis, tapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting bagi Islandia. Situs ini menjadi lokasi Althing, salah satu lembaga parlemen tertua di dunia yang didirikan pada tahun 930 Masehi. Kombinasi unik antara signifikansi geologis dan historis menjadikan Thingvellir sebagai situs warisan dunia UNESCO. Lembah retakan ini juga menjadi rumah bagi berbagai fenomena alam yang jarang ditemui di tempat lain di bumi, termasuk celah silvera yang terkenal, di mana air yang sangat jernih mengisi retakan antara lempeng tektonik. Naka Cave, gua batu gemping metamorf menyerupai sisik naga di Thailand. Naka Cave yang terletak di Taman Nasional Phu Langka di Provinsi Mueng Kan, Thailand, merupakan salah satu formasi batuan paling menakjubkan di dunia. Gua ini menarik perhatian para ahli geologi dan peneliti karena keunikan struktur batuannya yang menyerupai sisik ular raksasa. Formasi ini terbentuk melalui proses geologi yang kompleks selama jutaan tahun, melibatkan erosi, tekanan, dan perubahan suhu yang ekstrim. Dinding-dinding gua dihiasi oleh pola-pola geometris yang teratur, menciptakan ilusi optik seolah-olah berada di dalam tubuh ular mitologis. Proses pembentukan Naka Cave dimulai sekitar 300 juta tahun yang lalu, ketika kawasan tersebut masih berada di bawah permukaan laut. Endapan sedimen laut terakumulasi selama jutaan tahun, membentuk lapisan batuan yang kemudian terangkat ke permukaan akibat pergerakan lempeng tektonik. Selama proses pengangkatan ini, batuan mengalami tekanan dan suhu tinggi, menyebabkan rekristalisasi dan pembentukan struktur unik yang kita lihat saat ini. Fenomena geologi yang dikenal sebagai sun cracks atau retakan matahari juga berperan penting dalam membentuk pola-pola menyerupai sisik pada permukaan batuan. Komposisi batuan di Naka Cave didominasi oleh batu gemping yang telah mengalami metamorfosis. Proses metamorfosis ini mengubah struktur kristal batuan, menciptakan tekstur dan pola yang sangat berbeda dari batu gemping. Batuan di Naka Cave juga mengandung mineral-mineral seperti kalsit, dolomit, dan kuarsa dalam proporsi yang unik. Kehadiran mineral-mineral ini berkontribusi pada warna dan tekstur khas yang dimiliki formasi batuan tersebut. Legenda lokal menghubungkan Naka Cave dengan cinta terlarang antara naga Nakrintrane dan Pangeran Fangrung. Nakrintrane, makhluk setengah naga setengah manusia yang cantik jelita, jatuh cinta pada Pangeran Fangrung, seorang pangeran manusia yang bijaksana dan pemberani. Cinta mereka ditentang oleh kedua kerajaan, memaksa pasangan ini melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua terpencil. Gua ini kemudian dikenal sebagai Naka Cave, tempat mereka hidup dalam pengasingan. Kekuatan cinta mereka dan sihir Nakrintrane dipercaya telah mengubah struktur gua, menciptakan formasi batuan unik menyerupai sisik naga.